Halo sederek, jumpa lagi di Dongeng Laras nih. Kemarin saya janji mau wedar dongeng dalam menjelak menuju zaman anyar nggih. Dimana fenomena zaman barunya itu ada yang namanya fenomena ratu kembar. Dalam pengertian ratu kembar di sini eh maknanya berganda sederek. Makna kembar dalam artian cerminan, Satrio Piningit ratu kembarnya itu adalah dia punya cerminan jiwa atau tingkah laku atau sifat, istilahnya sebuah hati itu kan satu tangkup semacam itu dalam artian yang menuju baik, jadi pasangan jiwa. Sedangkan ada lagi fenomena dari ratu kembar menika adalah di mana sang ratu adil menika ada kloningannya, bukan kloningan kembaran, tapi ada yang memalsu, bukan memalsu nama, tapi memalsu mungkin secara raga atau fisik. Pernah ada channel itu setahun yang lalu saya melihat itu mengaku ratu adil, tapi badan seluruhnya ditutupi sampai mata-matanya tidak kelihatan. Dia berjalan banyak pengikutnya seperti kayak dikerudui kain gitu, jadi nggak kelihatan apa-apanya, berjalan gitu dituntun sama beberapa orang pendampingnya atau mungkin punggawanya. Mungkin itu adalah manusia jahat, dajjal, dan calon pengloningnya sudah ada dipersiapkan. Kan setiap kelahiran kebaikan itu juga dibarengi dengan kelahiran gelap cahaya. Tapi sampai kapanpun gelap itu tidak bisa mengalahkan cahaya. Cahaya tidak kelihatan gelapnya, dan gelap akan teralih dengan ada datangnya cahaya. Itu kalau nggak salah pakai baju hijau-hijau jalan. Nah, itu nanti saat sang ratu adil muncul, dia membuat perbandingan dengan istilahnya persis secara fisik. Dan sebenarnya itu adalah genderuwo. Genderuwo saudara. Dalam masyarakat Jawa banyak dikenal dengan para genderuwo itu, sering di terutama daerah Jawa Tengah, Jawa Timur. Berkeliaran genderuwo di yang bersemayam di tempat. Ini kan itu bisa membo-membo saudara. Jadi nanti dia akan membuat perbandingan dengan fisik yang sama, yaitu genderuwo tersebut, genderuwo yang kawin dengan alien mungkin ya, punya kekuatannya kuat sekali, semacam itu, pengaruhnya besar sekali, punya hipnotis, gendam dan sebagainya. Dan fenomena genderuwo ini sama ketika zaman di dongengan hikayat Angling Dharma. Di zaman Prabu Angling Dharma itu kan ada kasus di mana seorang istri yang ditinggal suaminya, dan padahal belum pulang, yang datang itu adalah suaminya, padahal suaminya itu adalah memboan, perwujudan dari genderuwo yang meniru fisik sang suami, dan akhirnya diputuskan bisa diselesaikan oleh Prabu Angling Dharma. Kan itu sing pada cerita Meluwis Putih, ada hubungannya dengan Meluwis Putih kan. Prabu Angling Dharma itu bisa pas dikutuk itu berubah Meluwis Putih, saat diambil jambulnya gitu baru berusaha, karena kutukan itu berubah wujud asli lah, baru menjadi
Prabu Anglingdarma. Dan satu lagi masalah yang tidak terima adalah kasus genderuwo itu. Kalau di zaman Prabu Anglingdarma itu kasus genderuwonya adalah di rakyatnya, ini nanti adalah cipratan dari masa lampau itu adalah ke Satrio Piningit Ratu Adil meniko, dikloneng langsung itu, menipu masyarakat, dan rakyat yang akan memilih itu nanti akan didatangi suatu, misalkan diketuk pintu, terdengar diketuk pintu, kalau dibuka memilih ini atau nama ini. Saya harapkan saat kejadian itu nanti sesuai kerentak hati, menyebutkan nama sesuai kerentak hati. Misalkan Anda benci dengan nama yang disebutkan itu, kalau Anda ingin selamat, kalau kenyataannya adalah yang dibuat pilihan adalah orang yang dibenci dan Anda senangi, itu bagi para musuh-musuh yang membenci Satrio Piningit. Saya tidak mau mengatakan, karena nggak boleh dikatakan. Nanti suruh memilih 2 nama, ikut Ratu Adil ini atau itu Adil satunya. Bagi yang salah menyebutkannya akan masuk ke ranah kelompok hawa gelap. Dan penyelesaiannya itu bisa diselesaikan sendiri. Bagi pemilih Ratu Adil yang salah akan musnah bersama yang dipilihnya. Nggak peduli itu orang benar atau salah, karena semua pengikutnya pengkloning atau genderuwo yang membo Ratu Adil meniko akan dimusnahkan seluruh pengikutnya. Nanti akan saya wadarkan secara lebih lengkap kalau saya ingat, kalau saya kerentak hati, karena saya gimana ya, kadang orang itu kan diberi informasi yang benar malah menghujat. Saya tidak mikir itu memang, tapi saya berpikirnya seperti yang di kemarin saya wadar, sang satria tersebut adalah memang itu sudah jalannya, begitu saya prinsipnya. Kalau meskipun Anda hawanya kurang baik atau belum insaf, beruntung melihat video saya, sudah saya beri ini gambaran, karena ini adalah kabar dari zaman baru bagi yang mempercayainya. Bagi yang percayanya nanti dia nggak usah dipikirkan, tenang saja, pasti tertuntun menuju kebenaran. Bagi yang percaya dongeng saya ini silahkan percaya atau enggak, terserah, akan tahu jawabannya. Bagi penjenengan yang tulus menyimak dongengan-dongengan saya, nanti akan tahu jawabannya. Nanti akan datang fenomena Ratu Adil kembar, Ratu kembar akan datang, ketukan sebuah pintu atau pertanyaan, jika kamu memilih ini sama ini, memilih yang mana? Begitu. Itu adalah pembagian zaman kegelapan dan zaman penuh cahaya. Istilahnya pembagian Kurawa atau Pandawa, semacam itu. Kan diketahui Kurawa kan tidak semua jahat, dan di Pandawa sendiri juga tidak semua baik. Cuman kemauan mereka memilih yang benar atau tidak, hanya itu. Selebihnya Allahu alam. Cuma saya memberi kisi-kisinya, gambarannya dalam menuju jagat anyar. Saat fenomena pertama akan kemunculannya Ratu Adil, sudah muncul di awal-awal, secara resmi diakui, dan itu akan muncul si genderuwo tadi. Sederek, saya sarankan menilai dengan segala kerendahan hati, penuh percaya diri. Tidak usah rendah diri, karena kalau rendah diri dengan membuka diri untuk dijajah. Sederek, mugi-mugi berguna bagi yang memerlukannya. Jika tidak suka, tidak berkenan, tidak cocok,
abaikan kemawon. Ngaten sederek mugi rahayu pinaringan slamet.